Jaga baire, jaga hatuire, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Hari suci agama Hindu di Bali selain hari suci yang berdasarkan Pawukon seperti Galungan, Saraswati, dan hari suci yang berdasarkan Sasih seperti Nyepi, dikenal juga ada hari suci Siwaratri yang termasuk hari suci yang berdasarkan Sasih. Tentunya setiap pelaksanaan hari suci tersebut dimaksudkan dengan tujuan-tujuan tertentu dan makna-makna khusus. Siwaratri adalah hari suci yang disakralkan oleh semua umat Hindu dengan melaksanakan pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa, dan itu dilakukan dengan pelaksanaan khusus. Umat Hindu setiap tahun merayakan Hari Raya Siwaratri sebagai malam perenungan dan pemujaan kepada Sang Hyang Siwa. Siwaratri atau Malam Siwa yang jatuh pada Panglong Ping 14 Sasih Kapitu. Hal ini menjadi momentum introspeksi diri dan penyadaran, tetapi banyak terjadi salah pemaknaan tentang Siwaratri sebagai malam peleburan dosa. Sesungguhnya dosa dari setiap manusia tidak bisa dilebur, tetapi mampu dinetralisir dengan perbuatan baik. Ibarat dalam sebuah wadah yang telah terisi larutan yang berwarna gelap atau dosa, maka untuk mengurangi dominasi warna gelap tersebut, maka harus terus diisi dengan larutan yang berwarna bening atau perbuatan baik, sehingga secara tidak langsung warna gelap tersebut dinetralkan oleh larutan berwarna bening. Namun warna gelap itu tetap ada dalam wadah tersebut, sama seperti dosa yang tidak bisa dilebur atau dihilangkan, akan selalu terbawa sebagai karma wasana yang dilakukan manusia. Melengkapi rangkaian hari raya ini, sejumlah kegiatan juga dilaksanakan, mulai dari persembahyangan hingga ada beberapa yang melakukan puasa. Mengenai masalah Siwaratri itu dapat kita lihat mitologinya dulu dari lontar Siwaratri Kalpa, di mana digambarkan bagaimana Sang Lobdaka sebagai simbol dari kita para umat manusia yang di dalam menjalani kehidupan itu adalah penuh dengan kelobaan atau penuh dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dapat mensejahterakan atau menunjang kehidupan. Kemudian di saat itulah orang-orang yang dalam keadaan kegelapan itu dengan sabar, tabah, tenang, sehingga mendapatkan suatu ketenangan, kestabilan dalam pikiran yang diartikan sebagai sinar sucinya Siwa. Kalau kita mampu mengevaluasi setiap tahun, setiap malam Siwaratri, ya tentu banyak hal yang kita renungkan. Ini menyangkut perbaikan moral ya. Sehingga dalam kegelapan ini kita sudah tahu bahwa ke depan untuk kita bisa hidup lebih baik, hidup ini lebih terang, maka di kegelapan ini kita akan mengevaluasi diri ya, merenungkan apa-apa yang telah kita lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kehidupan ini gelap begitu ya. Nah, kalau kita mampu mengevaluasi setiap malam Siwaratri, maka kita yakini hidup berikutnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tahu ada beberapa kegiatan yang tanpa kita sadari, apalagi dengan sengaja merugikan orang lain, membuat pencemaran, membuat kegelapan, membuat kegaduhan dan lain sebagainya yang menyebabkan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini merasa dirugikan ya. Jangankan kegiatan kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari
dalam membuat konten saja di media sosial itu bisa merugikan orang lain, bisa membuat orang lain tersinggung, bisa membuat orang lain dirugikan. Nah ini juga bagian daripada kita harus renungkan di malam Siwaratri. Jadi di dalam agama Hindu ada beberapa perayaan hari suci yang dirayakan, salah satunya adalah Siwaratri. Siwaratri pada umumnya dirayakan Purwaningtilem Sasih Kepitu yang mempunyai makna adalah malam perenungan dosa. Nah, yang tentunya untuk umat Hindu, mari kita mempelajari pengertian dan makna dari Siwaratri itu, dan juga bagaimana tata cara laksana untuk melakukan Siwaratri itu. Nah, terdiri dari dua patah kata yaitu Siwa dan Latri. Siwa yang berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai pengertian baik hati, suka memaafkan, dan memberi harapan atau kebahagiaan. Nah, Siwa ini juga memiliki sebuah gelar dengan nama kehormatan yang salah satu adalah manifestasi Tuhan dengan nama gelar kehormatannya adalah Dewa Wisnu. Era globalisasi ini, tantangan dan pergulatan manusia tentang pengendalian diri sangat diperlukan. Mengingat zaman tanpa batas, tanpa sekat ini membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Dampak kemajuan zaman di era globalisasi ini sangatlah sulit dibendung dan kadangkala tidak sepenuhnya dapat dibendung dan tidak dapat dihindari. Bila manusia tidak mampu membatasi diri dan mengendalikan diri, maka manusia terbawa arus sehingga terhempas dan tersesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya perilaku umat manusia yang menggunakan kemajuan zaman tidak pada tempatnya, sehingga justru sebaliknya secara tidak langsung memperlihatkan sikap buruk mereka kepada orang banyak. Hilangnya rasa malu dan minimnya pendidikan agama menjadi hal yang sangat penting mempengaruhi kondisi ini. Perayaan Siwaratri atau Malam Siwa inilah manusia diharapkan kembali mendekatkan diri kepada hakikat kebenaran yang mutlak dalam wujud Dewa Siwa. Jangan sampai hari Siwaratri dijadikan waktu untuk bergadang atau jagra, melakukan kegiatan yang justru menambah dosa seperti berjudi, pesta miras, pesta narkoba, bahkan kesempatan untuk melakukan seks bebas ataupun berzina. Siwaratri mungkin karena terus digaungkan dan selama ini pemaknaannya untuk agama masalah sastranya yang lebih banyak istilahnya diceritakan dalam masalah lubdake yang mencapai kesiwaan dengan dia begadang dan membuang daun lile. Selama ini hanya sebatas itu. Saya rasa perlu pengembangan lebih banyak. Jadi bukan sekedar itu, tapi pemaknaan lain bisa dikembangkan sebenarnya dalam sisi agama. Dan saya rasa Siwaratri atau Malam Siwa ini kan sebenarnya malam kebangkitan internal. Jadi pemaknaan agama ini harus mulai bangkit di Bali, membangkitkan masyarakat kita dari internal. Jadi agama itu menjadi berfungsi. Jadi jangan sampai agama di Bali ini nantinya ke depan cenderung hanya sebagai label atau sebagai identitas diri orang Bali, bahwa kita orang Bali beragama Hindu itu saja. Sementara agama Hindu sendiri untuk orang Bali sendiri jangan sampai tidak memiliki fungsi dan guna yang istilahnya. Zaman dulu agama Hindu sudah terbukti loh membuat masyarakat Bali ini selama ribuan tahun hidup dengan baik dan ajak. Dan ketika zaman modern tiba ke kita, agama Hindu ini ternyata membawa kebudayaan yang sekarang membuat masyarakat Bali ini bisa menjual pariwisata dan menjadi pendapatan terbesar untuk Indonesia. Otomatis agama ini kan sudah memberikan kehidupan. Jadi kedepannya kita berharap agar pemaknaan agama ini benar-benar bisa langgeng dan berlanjut. Jadi agama jangan sampai berhenti di kita, tapi benar-benar bisa bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita. Dan sekarang ini yang serba canggih, memang kita harus selalu antisipasi, mempersiapkan diri. Tidak bisa kita memaksakan keinginan kita sebab perubahan begitu sangat cepat. Maka itu pemikiran kita juga kita harus sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman modern seperti sekarang ini. Seperti umpamanya kita pandai-pandai membaca situasi dan situasi kondisi alam untuk kita mendapatkan sesuatu agar bisa kita menunjang kehidupan dan kesejahteraan keluarga.
Untuk itu teknik kecerdasan dan rasa yang selalu dalam diri yang selalu untuk berusaha mencapai suatu target itu diusahakan, sehingga tidak terjadi benturan-benturan bertentangan dengan ajaran-ajaran keagamaan. Dalam memaknai Siwalatri ini, tentu kita dan generasi muda ke depan terutama ya, harus tahu apa sih filosofi dan makna daripada Siwalatri itu sendiri ya. Kalau kita dengarkan cerita-cerita dari Lubdake ya, dia seorang yang melakukan kegiatan pemburuan dan memati-mati ya, pembunuhan dan seterusnya. Dia tetap sadar bahwa terakhir dia tahu bahwa itu salah gitu ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus memaknai itu bahwa apapun yang kita lakukan masih ada kesempatan untuk mengkoreksi diri, mulat sarira begitu ya, merenungkan apa yang telah kita lakukan sehari-hari, apa yang baik, apa yang buruk. Dengan adanya renungan di malam Siwalatri itu, tentu kita akan berpikir bahwa mengevaluasi diri. Karena kalau kita sudah renungkan tindakan-tindakan kita yang kita lakukan sehari-hari, maka ini paling tidak membuat kita eling ya, membuat kita tahu bahwa ada beberapa kegiatan yang kita lakukan memang tidak sesuai dengan baik ajaran-ajaran agama, kebenaran dan tingkah laku di masyarakat ya. Karena semua tujuan hidup itu pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia ya. Bagaimana kita hidup sejahtera. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tujuan berbangsa dan bernegara termasuk beragama ya, itu semua akan lari kepada kesejahteraan ya. Kitab Siwaratri Kalpa menyebutkan pada malam Siwaratri ini digambarkan sosok tokoh Lubdake yang sesungguhnya adalah manusia itu sendiri. Lubdake digambarkan sebagai seorang pemburu yang dalam kehidupan secara nyata sesungguhnya manusia itu sendiri. Sifat manusia yang sesungguhnya pemburu dalam hidup ini. Manusia selalu memburu apa yang diinginkannya, terlebih harta benda dan kekuasaan. Bila semua itu telah tercapai, maka terkadang manusia lupa tentang hakikat diri dan tujuannya diberikan kesempatan hidup menjadi manusia. Apalagi manusia telah dibutakan dengan materi dan selalu mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa rasa peduli. Sikap inilah yang sekarang banyak dimiliki manusia yang kadangkala membawa mereka pada persaingan tidak sehat, bahkan sebaliknya saling serang hanya untuk mencapai kepentingan sendiri ataupun pengakuan sosial. Keserakahan menyelimuti umat manusia, baik melalui kekuasaan karena uang maupun jabatan yang dimiliki, sehingga mempermudah untuk mencapai keinginannya. Kembali kita harus merenungkan diri. Merenungkan diri sesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita sudah mampu mengambil sesuai dengan tuntutan dan keinginan, asal kita tidak terlalu ceroboh, gegabah atau terlalu ambisi untuk mendapatkan sesuatu yang bukan didasari oleh kecerdasan dan kemampuan. Nah, disesuaikan itu dengan kondisi kita, sehingga sebenarnya yang kuasa telah menebarkan amerte atau menebarkan sumber-sumber kesejahteraan pada manusia, tetapi kadang-kadang kita yang tidak tepat memilihnya sehingga terjadi suatu kegagalan di dalam suatu usaha. Pemerintah kita tentunya marilah kita bersama-sama membangun pemerintah kita khususnya di Bali supaya masyarakat kita tentunya semakin sejahtera, yaitu dengan cara
maaf yang pada saat ini terjadi kebanjiran di negara yang salah satu contohnya perbuatan kita adalah sangat berdosa dengan menebang pepohonan di hutan-hutan yang pada akhirnya menimbulkan banjir pada saat ini di Jembrana. Orang itu pada akhirnya yang akan dicarikan kehidupan berikutnya ya. Hari ini salah, besok jangan sampai terulang ya. Di sanalah kita merenungkan untuk tidak mengulangi. Kalau dosa itu mungkin sulit akan dilebur ya. Karena perbuatan yang kemarin sudah menyebabkan orang lain tidak baik, celaka dan lain sebagainya, paling bisa dimaafkan. Dimaafkan bahwa kita sudah melakukan perubahan. Tetapi kalau orang setelah berbuat tidak baik atau jahat atau berdosa, berikutnya dia sudah menganggap sudah terhapus, lagi berbuat seperti itu, ya ini sama saja, tidak ada manfaatnya ya. Nah sehingga yang paling kita inginkan, yang paling kita maknai daripada Siwaratri ini kan ada perbaikan, habis gelap terbitlah terang. Sekarang kita berbuat tidak baik, besok harus berbuat lebih baik, sehingga di sanalah orang akan memaklumi, orang akan menyadari dan orang akan memaafkan ya. Karena di saat sebelumnya dia berbuat tidak baik, berikutnya menjadi orang baik, maka semua orang akan melupakan apa yang telah dia lakukan ya. Nah inilah sebenarnya yang kita maknai bahwa malam gelap ini adalah merenungkan agar berikutnya dia tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang memang tidak baik atau merugikan orang lain ya. Penggambaran tokoh Lubdaka dalam perayaan Siwaratri atau Malam Siwa sebagai pemburu yang melakukan aktivitas di tengah hutan belantara secara filosofi sesungguhnya adalah manusia yang melaksanakan aktivitas atau perbuatan di dunia ini. Binatang yang diburu adalah babi hutan yang merupakan simbol kerakusan atau loba yang mesti dikalahkan. Adapun binatang buas yaitu harimau yang merupakan simbol ego yang harus ditaklukkan. Jika dikaitkan dengan kehidupan yang sesungguhnya merupakan pergulatan dari manusia dalam mengalahkan segala bentuk sifat loba, keakuan dan kesombongan. Atas sikap ini, manusia dituntut untuk lebih memahami ajaran agama itu sendiri secara utuh, bukan sepotong-sepotong yang justru kadangkala menimbulkan salah tafsir yang dapat menimbulkan sebuah persoalan baru. Seremonial itu sendiri kemungkinan karena pemaknaan itu sendiri belum cukup matang untuk kita semua. Jadi seremonial itu lebih banyak dipergunakan. Jadi ketika melaksanakan seremonial dianggap bahwa melaksanakan Siwaratri itu sudah selesai atau sudah jadi. Itulah perayaan Siwaratri. Padahal pemaknaan lebih dalam kan lebih banyak dalam ranah agama dan sastra, dan ini lebih banyak keperenungan. Menjalankan Siwaratri itu kan banyak yang dia melakukan upawasa atau puasa, monobrata atau tidak bicara, dan dia biasanya berjagra atau dia begadang semalaman. Nah, pelaksanaan upawasa, menjagra dan monobrata ini sendiri selama ini pemaknaannya masih belum dilaksanakan secara total, karena itu kan cenderung ke dalam diri kita, bagaimana kita memaknai dalam diri kita, bagaimana kita menilai diri kita gitu. Bukannya kita melakukan sebuah kegiatan seremonial dengan begadang semalaman dan ujung-ujungnya ketika belum saatnya atau misalnya belum cukup umur melakukan ini, lebih banyak adik-adik kita yang remaja itu keliling dengan sepeda motor atau mungkin jalan-jalan atau mungkin lebih banyak berkunjung dengan temannya, berkumpul, yang saya rasa lebih banyak efek yang tidak banyak gunanya daripada bergunanya atau istilah bermanfaat untuk mereka. Yang disalahgunakan karena pengertian belum pas. Kemudian perlu rasanya diberikan pencerahan apa itu sebenarnya gambaran-gambaran yang kita dapatkan di dalam sastra suci, di dalam ajaran keagamaan yang dipadukan dengan perkembangan zaman. Tetapi kalau kita berpikir hanya itu dilaksanakan untuk hura-hura, ya terjadi salah pengertian. Sehingga tidak pas. Jadi dengan malam renungan, tetapi di malam renungannya bukan renungan spiritual, tetapi renungan untuk hura-hura. Itu yang menyebabkan kadang-kadang terjadi hal-hal yang melenceng dari sebenarnya, sehingga berakibat
buruk dan fatal bagi mereka yang kurang pas melaksanakan Siwaratri tersebut. Ya, ini kan kegiatan-kegiatan puasa, apakah itu ada yang puasa tidak makan, ada puasa tidak berbicara, ada yang begadang gitu ya. Ini kan semuanya pengendalian ya. Sejauh mana kita mampu mengendalikan ya. Sepanjang kita mampu untuk berpikir, kalau kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak bicara dengan orang lain, dalam keadaan begadang, ini kan pikiran kita hampir kosong ya, tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan lain. Di sanalah kita mampu mencerna bahwa apa yang kita lakukan dalam keadaan lapar, oh gini rasanya lapar, orang lain lapar seperti ini, kita juga merasakan bahwa ini susah begitu ya. Dalam keadaan ngantuk, kita melawan ngantuk itu juga posisi yang harus kita lakukan pengorbanan. Tidak bicara yang arogan dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran kita, itu juga salah satu pengendaliannya. Ini kan tujuannya pengendalian. Nah, sehingga kita lakukan saja berapa kita mampunya. Kalau kita mampu mengendalikan tidak bicara dalam satu hari itu tentu sangat bagus untuk merenung, terutama tidak bicara karena kita merenung. Yang kedua, kita tidak makan, itu berarti kita mencerna bahwa kehidupan itu seperti ini, kesusahan seperti ini, sehingga kita tidak perlu mengumbar hawa nafsu ya, memenuhi semua keinginan ya, karena itu bukan kebutuhan. Contohnya kita cukup kebutuhan kita adalah minum air putih, kita tidak perlu minum yang lainnya, itu ya sudah sehat begitu ya. Ini adalah salah satu kebutuhan ya, itu bukan keinginan. Yang selanjutnya tentu dalam keadaan merenung, sepi, gelap, dan berjagra atau megadang, ini juga akan memberikan penilaian bagi diri sendiri. Perayaan Siwaratri, malam siwa, sesungguhnya manusia diharapkan mampu melakukan pengendalian dalam bentuk jagra, upawasa, dan monabrata. Pengendalian dalam bentuk jagra atau tidak tidur atau terjaga sesungguhnya bentuk penyadaran pada diri untuk selalu terjaga, ingat atau eling, tidak lupa atau tertidur, dan selalu sadar akan hakikat hidup menjelma menjadi manusia. Selalu terjaga atau ingat akan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Pengendalian dalam bentuk upawasa atau tidak makan dan minum sebagai bentuk pengendalian untuk tidak makan sembarangan, tidak rakus terhadap makanan, bisa berbagi makanan, selalu bersyukur atas anugerah makanan yang telah dinikmati. Pengendalian dalam bentuk monabrata atau berdiam diri tidak bicara merupakan bentuk pengendalian kata-kata agar tidak berkata kasar, berbohong, memfitnah, mencaci maki atau menghina. Bagi generasi muda, hal ini tentunya penting dipahami melalui ajaran agama. Agama merupakan benteng dan pondasi dari generasi muda dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, baik dari sumber daya maupun budi pekerti atau tingkah laku. Masuk semua kegiatan hiruk pikuk daripada kekuasaan, demokrasi, dan lain sebagainya ya. Karena semuanya harus dievaluasi ya. Tujuan demokrasi itu semua baik ya. Kita perlu evaluasi diri juga bagi pelaku-pelaku politik ya, termasuk kita sendiri ya. Bagaimana setiap Siwaratri itu menghitung apa langkah-langkah yang dilakukan, terkadang merugikan orang lain ya dalam mencapai kekuasaan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan politik itu. Orang bilang kan politik itu kotor ya, padahal kalau kita bicara politik itu tujuannya semua memberikan bagaimana membangun negara lewat demokrasi agar masyarakat itu sejahtera ya. Kalau dia diikuti, dia memiliki ide-ide yang bagus, akhirnya berkuasa, dia mampu akan mewujudkan daripada ide-ide tersebut. Dan saya yakin kalau istilah saya, kalau politik itu sama dengan pemain sepak bola ya. Bagaimana seorang pemain itu bisa dihargai oleh lawan dan kawannya, dia adalah pemain yang jujur begitu ya. Memang dia profesional di dalam merebut kekuasaan, di dalam berpolitik begitu ya, tanpa menciderai orang lain, tanpa mengorbankan orang lain. Itulah diperlukan pengetahuan, diperlukan kesadaran, perenungan diri
bahwa orang itu maju, orang itu mampu mencapai kekuasaan karena dia memiliki kemampuan dan dia mampu mewujudkan dan mengabdikan apa yang dia miliki dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat ya, bukan untuk kepentingan pribadinya. Orang berkuasa, orang mencapai jabatan itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau tidak memiliki konsep yang jelas di dalam mensejahterakan masyarakat, apalagi menyingkirkan orang-orang yang tidak salah, bahkan cenderung berbuat kotor, ya tentu ini tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh masyarakat pendukung. Ini akan ada hajatan tahun politik. Marilah kita bekerja bersama-sama walaupun di dalam pemilihan kita bertarung dalam arti marilah kita memberikan pendidikan demokrasi yang terbaik atau perbuatan atau kegiatan-kegiatan sosial yang baik kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka. Nah, dengan cara lomba seperti ini, kegiatan ini kita lakukan di setiap hajatan pemilu, tentunya tidak ada terjadi pertengkaran, tentunya kesejahteraan yang akan timbul dan siapa yang paling sejahtera bisa memberikan kepada masyarakat, itulah yang nanti akan terpilih. Perilaku politik manusia itu tidak bisa dibilang ada di Kali Yuga ataupun sekarang. Setiap zaman itu punya politiknya sendiri-sendiri. Bahkan dari Ramayana pun ada sisi politik yang membuat Rama dibuang ke hutan. Jadi sisi politik itu selalu ada yang berharap agar Suwarati ini lebih cenderung membuat kita lebih humanis lah. Jadi kita lebih melihat diri kita sebagai manusia, bahwa kita itu adalah ciptaan siwa atau istilahnya ada siwa yang memberikan perlindungan pada kita dan memberikan kekuatan spiritual pada kita. Otomatis ketika kita sadar bahwa kita manusia, interaksi dengan sesama itu akan lebih baik. Kita akan menyadari bahwa kita manusia dan sesama manusia itu harus memiliki interaksi yang lebih baik, dan otomatis secara politik ini akan membuat politik yang lebih humanis lah, yang lebih manusia. Jadi kita menang manusia dengan manusia, bukan lagi politik itu sebagai itu lawan saya harus saya bunuh, bukan seperti itu, tapi politik yang lebih humanis dan lebih manis dan lebih menyenangkan untuk kehidupan. Pada kehidupan nyata sehari-hari, makna Hari Raya Siwaratri dapat dilakukan dengan saling menghargai satu sama lain. Hal ini sejalan pula dengan konsep Trihita Karana, yang mana manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan di 3 unsur hingga akan tercapai kedamaian dunia. Jika hal ini tidak diterapkan, tidak mungkin akan terjadi sebuah gesekan yang mengarah pada pertikaian, bahkan terjadinya perang seperti yang terjadi saat ini di sejumlah negara. Kondisi ini terjadi tidak lepas dari keangkuhan dan kerakusan dari para pejabat dengan segala kepentingannya dengan mengorbankan masyarakat kecil. Terus mengharapkan marilah kita berpikir kalau ada mereka yang sudah terjadi suatu pertentangan, pergolakan, mari kita perkuat persatuan kesatuan dan saling membantu. Jangan menebarkan hal-hal yang hoak yang bisa memicu suatu pertentangan. Marilah kita belajar, marilah kita menung, marilah kita saling terbuka sehingga tidak terjadi suatu perselisihan. Adanya perselisihan, pertentangan sebaiknya karena masing-masing yang menonjol adalah ego daripada kita masing-masing. Memang kita punya ego, tetapi bagaimana kita untuk menekan ego kita biar tidak merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Kita semuanya harus belajar terus ya, belajar, merenungkan dan berdiskusi terhadap kegiatan adat, budaya, tradisi dan agama, terutama kaitannya dengan berbangsa dan bernegara. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan beragama itu kan tujuannya agar masyarakat itu seperti tadi sama dengan negara sejahtera, sehingga pengabdian kita terhadap berbangsa dan bernegara dan beragama itu harus seimbang. Karena negara juga melindungi dan mengakui agama itu karena tujuannya adalah baik untuk meningkatkan kesejahteraan dari umat ya.
Malam Siwaratri bukanlah malam peleburan dosa, melainkan peleburan kepapaan dari kelemahan sifat-sifat manusia. Semua manusia memiliki kepapaan karena dibelenggu oleh nafsu-nafsu indrianya atau raganya. Karenanya bagi umat Hindu untuk diharapkan melakukan dan memahami Siwaratri secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang sehingga ke depan bisa menjadikan diri menjadi lebih baik. Evaluasi dan koreksi diri terhadap apa yang telah diperbuat, sedangkan diperbuat dan akan diperbuat menjadi hal penting yang dilakukan di saat ini dalam memaknai perayaan Hari Siwaratri dalam mengubah kehidupan manusia dan dunia menjadi lebih baik.